Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Kevin Saili, tempatnya technical analysis untuk cryptocurrency dan juga forex. Nah, pada video kali ini saya pengen discuss ke teman-teman, saya ingin sharing ke teman-teman tentang analisa saya seputaran Bitcoin USDT, terutama setelah pergerakan kemarin, tadi pagi, dan juga weekly outlook untuk si Bitcoin selama sepekan ke depan. Kira-kira nih harganya bakal kemana? Nah, itu yang kita sedang cari tahu. Apalagi nih teman-teman, ada yang menarik dari tweet-tweetnya dari si Elon Musk, nanti kita bahas satu persatu di video kali ini. Sebelum saya mulai videonya, tetap saya perlu remind ke teman-teman bahwa this video is not a financial advice. Apa yang saya bagikan itu adalah perspektif saya, ide saya, dan point of view saya berdasarkan pergerakan si market. Jadi jangan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan transaksi. Namun teman-teman bisa jadikan video ini sebagai referensi untuk teman-teman melakukan analisa sendiri. So, keep doing your own analysis dan decision based on your own analysis. Langsung aja kita masuk ke kontennya. Nah, saya mau discuss dulu ke teman-teman tentang pergerakan kemarin di mana kita tidak sukses melihat si Bitcoin itu terjadi rebound ya. Sorry ini agak belepotan. Nah, kemarin itu terbentuk descending broadening wedge pattern yang manakala sudah terjadi breakout di level ini, dan untuk sesaat Bitcoin kasih kita angin segar guys, dimana dia memang sempat melakukan penguatan. Sebetulnya secara target descending broadening wedge pattern itu kita tarik garis dari sini ke sini, miring, garis dari sini ke sini, dan kita dapatkan itu kisaran kurang lebih di sini untuk nge-retestnya di resistance 51.228 dolar. Sayangnya Bitcoin cuma naik sekitar 50% aja nih pasca dia breakout descending broadening wedge pattern. Dan karena itu juga teman-teman, otomatis double top di sini terkonfirmasi, dan ketika terkonfirmasi yang terjadi terhadap si Bitcoin adalah cenderung bearish. Berarti sebetulnya kita saat ini sudah masuk ke dalam bearish skenario untuk si pergerakan Bitcoin itu sendiri. Apalagi karena support penting yang kemarin kita bahas itu di kisaran 47.800 itu sudah ditembus dan sudah confirm bermain di bawah level ini, maka most likely ya ini memang sudah bearish skenario gitu. Tapi not in the long term ya, mungkin ini short term atau mid term, karena yang namanya penguatan itu pasti ada yang namanya pullback. Kalau dia kuat terus, nanti jadi bubble burst, dropnya bisa lebih gila teman-teman. Jadi kita kalau misalkan berharap kita juga masih berada di dalam bull market atau bull season untuk si cryptocurrency dan juga Bitcoin, so kita memang harus expect terjadi pullback seperti ini. Dan ini memang merupakan suatu hal yang wajar dalam pergerakan market atau financial market. Nah, lalu teman-teman, kita mau cari tahu kira-kira kemana si Bitcoin akan bergerak selama sepekan ke depan. Nah, yang interested adalah pergerakan Bitcoin semalam kurang lebih itu dipicu dari tweet yang dilakukan oleh si Elon Musk. Ya, di mana sebelumnya teman-teman ngeliat di sini ya, dia ada ngerespon dari Crypto Whale. Ya, si Crypto Whale itu ada nge-tweet, dia bilang kayak gini teman-teman, Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their Bitcoin holdings with the amount of hate Elon Musk is getting. I wouldn't blame him. Ya, si Elon Musk di-tag, dan Elon Musk ngerespon dengan simpelnya, dia cuma bilang indeed. After indeed, look what happened with Bitcoin, drop significantly. Dan after indeed ya, tadi ini tepatnya baru banget tadi Bitcoin Archive itu ada ngediscuss ya, dia juga seorang analis dan market commentary terhadap Bitcoin. Dia tuh sebenarnya ada discuss juga, ya bahas kurang lebih yang setipe. Lalu Elon Musk ngejawab dengan simple untuk mengklarifikasi spekulasi yang terjadi, Tesla has not sold any Bitcoin. Itu luar biasa teman-teman. Ya, ketika itu di-tweet sama si Elon Musk tepatnya 1 jam yang lalu, look what happened with Bitcoin. Boom, terbanglah si Bitcoin. Ya, itulah ya teman-teman, sentimen-sentimen yang bisa terjadi terhadap financial market, apalagi ya Bitcoin saat ini. Ya, Elon Musk juga salah satu penggerak ya, karena dia juga big fan lah kita bilangnya, atau big hand. Oke, terlepas dari itu semua, kita balik lagi ke technical analysis. Tetap kita analisa berdasarkan technical seperti yang memang sudah seharusnya saya lakukan di channel YouTube ini. So, pertama,
saya mau discuss ke teman-teman tentang rising wedge pattern yang terjadi di kisaran bulan 2 atau 21 Februari sampai kisaran tanggal 19 April 2021. Si Bitcoin itu membentuk rising wedge pattern, dan rising wedge pattern itu memang merupakan reversal pattern. Ya, teman-teman bisa googling after this. Rising wedge pattern itu diawali dari uptrend, ya, sehingga dikatakan reversal pattern ketika terjadi breakout pada level support line-nya. Dan ini teman-teman sudah terjadi breakout pada support line-nya. Setelah terjadi breakout, dia retest balik ke level-level support. Ya sebenarnya kayak gini ya teman-teman ya, harusnya bisa naik sampai sini lagi dan lalu drop ke bawah. Artinya konfirmasi bahwa rising wedge pattern itu sudah dalam intinya sudah bereaksi terhadap si rising wedge pattern itu, ya benar-benar sudah terjadi terhadap si Bitcoin. Dan setelah itu ada rising wedge pattern kecil, atau kita bisa bilang ini bearish pennant, dan terjadi breakout lagi. Dan setelah terjadi breakout lagi, ya Bitcoin itu sudah secara technical analysis membentuk lower high dan potentially membentuk lower low. Which means saat ini kita berada di dalam bearish skenario untuk si pergerakan Bitcoin itu sendiri. Nah, karena di sini adalah level high sebelumnya, lalu di sini level lower high sudah terkonfirmasi, kita bisa hubungkan kedua garis ini dan kita bisa lihat Bitcoin mungkin kalau rebound at least bisa sampai kisaran level 52.800 atau kisaran level 51.100 berdasarkan support-support yang ada. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini merupakan level terendah dari yang terendahnya sebelumnya? Ya, ini dia yang mau saya sharing sama teman-teman. Jadi tadi saya ada melakukan sedikit research menggunakan Fibonacci extension. Kita hubungkan antara swing high ke swing low sebelumnya, lalu kita tarik pada saat reboundnya. Ya, jadi kita hubungkan antara high, low, dan lower high-nya, dan kita dapatkan pergerakan Bitcoin ini saat ini itu mendekati dengan level Fibonacci extension-nya di kisaran 41.751 dolar, teman-teman. Atau kisaran 42.000 lah kita pembulatan ya. Dan itu kalau misalkan kita konekin antara level ini, resistance yang pernah terjadi sebelumnya, itu dekat sekali teman-teman. Ya. Tuh. See? Dekat banget teman-teman. So, apakah ini bisa menjadi level lower low-nya untuk si Bitcoin atau menjadi level support-nya untuk si Bitcoin saat ini? Jawabannya adalah kita tunggu dari penutupan candle harian seperti biasa, karena analisa ini saya lakukan di time frame harian atau daily. Nah, yang pasti teman-teman, kalau misalkan dia bermain di level di downtrend channel ini, berarti soon dalam waktu dekat si Bitcoin itu ada potensi untuk rebound. Dan ketika dia rebound, kemanakah si Bitcoin itu akan bergerak? Kurang lebih teman-teman, dia akan naik sampai kisaran level ya ini yang tadi saya kasih tanda ya. Dan kalau misalkan kita ngelihat lagi price action di kisaran level itu atau tanda-tanda bahwa memang resistance ini sudah bermain dan mulai menahan harga Bitcoin, maka ya pergerakan Bitcoin ke depannya untuk beberapa pekan ke depan mungkin masih akan berada di dalam downtrend channel ini. Tapi ya yang kita expect saat ini adalah rebound terhadap si Bitcoin karena ini udah deket banget sama level support line-nya beserta Fibonacci di sini. Ya kalau misalkan dia terjadi breakout lagi, mungkin aja teman-teman. Ya, a simple tweet can change everything lah ya. Mungkin aja teman-teman si Bitcoin drop lagi sampai ke level ini. Which means downtrend channel-nya juga sudah tidak berlaku lagi. Alright, kurang lebih seperti itu analisa saya terhadap si Bitcoin dan outlook ke depannya untuk pergerakan si Bitcoin. Mungkin saya kasih sedikit input untuk teman-teman ya. Jadi kalau misalnya secara path atau pergerakannya, potensialnya kurang lebih si Bitcoin seperti ini. Right? Oke. Nah, itu ya. Kurang lebih seperti itu. Hopefully pullback-nya itu dilakukan secara sehat sehingga kita memang bisa mengkonfirmasi bahwa kita masih berada di dalam bull run. Kalau misalnya ini lihat ya teman-teman, kisaran sampai ya 17 Juni, mungkin di Juni sampai Juli ya kita masih di dalam bearish skenario. Tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya,
dari pengalaman senior-senior, mereka bilang bull cycle masih bisa bermain sampai akhir tahun ini. So hopefully Bitcoin belum berakhir, bull cycle-nya atau bullish season-nya masih berjalan, dan let's see kedepannya seperti apa. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan di seputaran video Bitcoin kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap sehat dan tetap bisa create profit dalam pergerakan market yang sangat signifikan ini. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten video seputaran Bitcoin, cryptocurrency, dan juga Forex, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Itu aja yang saya mau sampaikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!